Shalom, salam sejahtera, dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus untuk kita semuanya. Dengan mulut orang mengaku dan aman. Dengan mulut orang mengaku dan sehat. Dengan mulut orang mengaku dan diluputkan, dilepaskan dari kesesakan, dari ketakutan. Tetapi kita semuanya ada di dalam lindungan yang maha tinggi. Kita semuanya ada di dalam lindungan firman yang menata dunia, yang menjadikan dunia, yang memelihara dunia, bahkan yang sampai saat ini masih memelihara hidup kita. Sehingga waktu saudara bangun pagi, melangkah pagi hari ini, saudara percaya bahwa Dia menyediakan yang terbaik untuk kita. Dia pemberi agung, the great giver. Dia yang memberi yang terbaik dalam hidup kita. Jadi berkat buat orang lain. Boleh izin ya, saya rekam ya pembicaraan rohani kita ya, Pak Rodi, Ya, Pak baik. Manta, Pak Rodi boleh buka dalam doa singkat saja Pak, mengucap syukur buat pertemuan kita. Oh, baik kalau begitu. Ya, silakan Pak. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas berkat anugerah-Mu sehingga Engkau sudah mempertemukan kami bersama-sama walaupun dalam tempat yang berbeda atau kami berada di rumah kami masing-masing. Biarlah pelayan firman-Mu, Haleluya. Pak David Walewangko boleh Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu sehingga kami semua boleh mendapatkan suatu berkat, sehingga itu boleh memberikan suatu bekal bagi kami untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu di dalam hidup dan kehidupan kami, baik pribadi, keluarga, berjemaat, dan bangsa dan negara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Ya. Puji Tuhan, sesuai dengan agenda kita, kita sudah buka dalam doa. Mungkin sekali lagi kita bisa perkenalkan singkat saja. Sedikitnya 30 detik masing-masing boleh memperkenalkan diri. Dan setelah perkenalan mungkin kita ingin mendengar juga sedikit, mungkin bisa dibilang kesaksian apa yang dialami selama ini, dan khususnya berkaitan mungkin dapat sesuatu dari renungan pagi. Setelah itu, yang ketiga kita akan mendengarkan sedikit renungan secara live dari Purwosana, dan kalau masih ada yang bergabung juga kita bisa sapa untuk mengenalnya. Oke ya, jadi terima kasih Pak Rodi yang sudah memimpin kita dalam Sama-sama, selamat pagi. Yang walaupun baru beberapa bisa memperkenalkan diri ulang dari mana dan sedikit inilah profilnya gitu ya, 30 detik mulai dari atas di Purwosana. Halo, salam, senang sekali bertemu dengan ibu-ibu, bapak-bapak semua di seluruh Indonesia nih ya, belum keluar negeri. Ya, saya Rosana, saya tinggal di Cirebon dan saya merasa terberkati sekali bahwa dalam keadaan kita harus tinggal di rumah, kita masih tetap bisa bertemu satu sama lain dan mendengarkan. Itu semua kemurahan Tuhan. Haleluya. Oh ya, baik. Nama lengkap saya Rodi Tinggoboy. Sebenarnya saya ini lahir di Tondano di Sulawesi Utara. Kemudian ya saya selesai SMA di Manado, kemudian sekolah di Bandung. Selesai sekolah di Bandung ya bekerja ya sampai sekarang posisinya di Bandung. Ya profesi sebagai engineering. Oh, engineering ya. Iya. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Rodi dari Bandung. Selanjutnya tinggal di Cimahi. Oke. Punya Silakan lanjut Pak. Anak 4, sudah punya cucu 3 ini. Wow. Ya, berkati Tuhan ya Pak. Iya, shalom semuanya. Senang ya udah bisa ketemu dari Cirebon, dari daerah lain. Saya Viana, ada di Sambas, Kalimantan Barat. Jadi kita juga di dalam pembinaan dari Pak David. Jadi senang sekali setiap
hari bisa menerima renungan dari Ibu Rosana juga ya sama Pak David. Jadi ini aja singkat perkenalan dari saya. Ini ada Pastor Kasman. Oh ya, Pastor Kasman. Ya, shalom Pastor semuanya. Selamat pagi. Salam. Ya, senang sekali ya hari ini saya bisa diterima untuk bergabung bersama-sama dengan semua hamba-hamba Tuhan biasa tentunya ya. Ya, Tuhan Yesus yang luar biasa, Pak. Amin. Ya, perkenalkan nama saya Bone. Ya. Saya tinggal di Sambas, kebetulan kerjanya di Sambas juga. Jadi ya menetapnya di Sambas gitu, Pastor. Ya. Saya juga merasa senang dan terberkati ya. Biasa Bu Piana ada share renungan-renungan pagi. Amin. Biasa saya ada dengarkan juga di tempat kerja. Karena setiap hari saya harus bekerja kan. Ya. Itu aja sih perkenalan singkat dari saya, Pastor. Abone sudah berkeluarga. Terima kasih, Tuhan berkati. Abone sudah berkeluarga. Ya, saya sudah berkeluarga, Pastor. Oh, Istri ya. saya 1, anak saya 2. Saya perkenalkan diri juga ya. Terima kasih. Ya, nama saya David oleh Wangko. Saya sama istri lagi kerja. Anak saya 2, cowok semua. Dan sudah lumayan besar, sudah kuliah dari satu SMA kelas 1. Kami melayani di Cirebon, di Family of Christ Community Cirebon, dan semua tanah Tuhan. Ya, saya profesi ya pertama ya pasti pendeta. Sebulan yang lalu memang saya tergerak untuk boleh membagikan kabar baik melalui renungan. Memang mungkin bahasanya sangat sederhana, tapi biarlah kesederhanaan itu memiliki makna pesan yang menunjukkan hati kita. Ya, itu dulu ya kenalannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, teman-teman semua, ya, saya percaya pertemuan ini semua di dalam Tuhan. Nah, sekarang boleh nggak sedikit cerita? Ya, tadi kan agenda kita perkenalan, setelah itu bercerita sedikit terkait dengan situasi sekarang dengan adanya COVID-19 ini, wabah pandemi global ini, apa yang kita alami. Tapi di balik itu mungkin ada sesuatu yang bisa diceritakan, bisa dikaitkan dengan renungan, atau ada rema, cara khusus yang kita dapatkan, bisa dibagikan, gitu ya. Ya, kalau tadi mulai dari Ibu Rosana, ya kita mulai dari Tiana aja dulu lagi ya. Silakan Bu. Iya, Pastor. Tentunya dengan kita alami dengan adanya pandemi ini ya banyak hal yang terjadi perubahan ya, Pastor ya, khususnya di dalam soal ibadah yang tadinya kita harus ada di tempat gedung, nah, kemudian sekarang kita pakai online, tetapi hal itu tidak pernah mengubah iman dan keyakinan kita ya, Pastor ya. Malah hal yang khususnya yang saya dapat adalah semakin menguatkan lagi bahwa keimanan, kepercayaan kita tidak tergantung dengan hal yang tadi, gedung kah, musik kah, dengan siapa, hal-hal yang tadi ya, tetapi adalah tergantung kepada siapa kita percaya. Dimanapun, di rumah pun kita sendiri yang dengan keluarga yang ini kita bisa menikmati Yesus kan, bisa dan sebagainya, tidak dengan hal yang tadi yang kelihatan lahiriah, yang gedung dan musik dan harus ada ini dan itu. Dan itu ya benar-benar membuat kita fokusnya kepada Kristus lagi, dialah yang utamanya. Jadi itu tidak hal yang ini. Nah, kalau untuk yang ekonomi di Sambas khususnya yang mungkin sama dengan di Cirebon dan tempat yang lain ya, sedang mengalami kelusuhan dan sebagainya, tetapi kita tetap percaya bahwa ada di dalam Yesus, dialah yang sumber yang mencukupkan untuk semuanya. Amen. Makanya dengan ada renungan kami sangat dikuatkan, Pastor, sebenarnya sangat semakin dikuatkan karena renungan yang mendengar kabar baik itu yang menguatkan. Ketika kita mengalami hal ini, tetap punya pengharapan, tetap punya
satu keyakinan, tidak dengan ada ditekan dengan rasa ketakutan yang seperti apa gitu kan. Tetap ada sukacita sebenarnya. Kita bisa menikmati dalam situasi seperti ini sukacita kita. Itu sih Pastor. Iya. Tuhan, terima kasih Bu Fiana. Iya. Amin. Ya, saya mau sapa dulu, ada yang baru bergabung, ada Pak Pastor William Kere dari Manado. Selamat datang Pastor. Selamat pagi, shalom. Selamat pagi semuanya. Shalom. Ya, selamat siang ya waktu Manado ya. Manado, yes. Sudah kelihatannya. Sudah ya, Pastor Willy boleh perkenalkan singkat dulu Pastor. Perkenalkan sebelum kita dengar. Ya, shalom. Shalom. Ya, shalom, puji Tuhan. Saya Willy Kere dari Manado. Ya, hari ini boleh mendapatkan anugerah Tuhan bergabung dengan anak-anak Tuhan yang dikasihi lewat Zoom. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Shalom buat semua. Ya. Ini di kota Manado, pas ini Pak. Iya. Iya, di Kota Manado. Oke, saya tambahkan sedikit. Pastor William adalah gembala di Gereja Kasih Bapa Ministry Manado. Kami juga sudah sering bekerja sama dengan beliau dan anugerah Tuhan hari ini boleh berkumpul bersama-sama. Dari Pak Rodi. Pak Rodi, silakan Pak. Ya, terima kasih. Kait dengan COVID dan renungan ini. Ya, kalau menurut saya COVID-19 ini, menurut saya ini bukan merupakan suatu kebetulan. Saya sih selalu berpikir bahwa ini semua berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Pasti ada maksud-maksud yang baik tentunya. Dan ini memang dampaknya memang luar biasa, tapi ya kita sebagai orang ya yang percaya pada Tuhan Yesus, tentunya ini tidak boleh menyurutkan dan bahkan harus lebih meningkatkan iman percaya kita bahwa manusia itu bagaimanapun memang tidak bisa berbuat apa-apa, bahwa manusia itu harus tetap takut pada Tuhan dan bersandar padanya. Nah, kaitan dengan renungan yang disampaikan, kalau saya mengikuti dari beberapa ya mungkin sudah hampir 2 minggu ini setiap hari, itu apa yang disampaikan memang tidak terlalu bertele-tele, tapi ya simple, lebih praktis. Mungkin di dalam kehidupan hari-hari itu lebih mudah orang untuk menerapkan. Kira-kira begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rodi. Ya, kita ke Pak Bone deh. Ada kesaksian nggak Pak? Pak Bone juga masih dari Kalimantan Barat. Sedikit kesaksian dari renungan pagi atau ada yang mungkin bisa dibagikan sama kita. Ya, Pastor. Baik, Pastor. Ya. Balik salam semuanya ya. Shalom. Halo. Ya, terima kasih untuk kesempatan buat saya. Saya boleh membagikan sesuatu yang saya terima ya. Khususnya lewat renungan harian yang sudah saya dengar ya. Renungan ini yang saya dengar mungkin yang baru aktif mungkin baru 2 atau 3 aja Pak ya. Sebelum-sebelumnya mungkin sudah dibagikan, tapi waktu itu mungkin ya saya anggap ya sebagai karena saya ya. Jadi renungan-renungan yang saya dengar itu sangat baik, terutama buat saya ya, karena di tengah situasi-situasi yang saat ini tentunya kita sebagai pribadi sebagai orang-orang yang tinggal di dunia yang melanda wabah COVID-19 ini ya, bagi saya itu sangat menguatkan sekali
Karena kenapa? Karena yang kita dengar di luar sana itu selalu hal-hal yang menegangkan, tiba kematian dan sebagainya ya. Dengan adanya renungan ini secara tak langsung boleh menguatkan saya dan saya sangat senang. Amin. Dan saya secara walaupun belakangan kan kita kan udah jarang lagi dengan pertemuan-pertemuan rohani di misalnya di gereja atau apa ya. Ya. Jadi dengan adanya renungan harian ini ya saya kembali mendapat suatu renungan ya yang boleh menguatkan iman saya. Itu aja sih dari saya, Pastor. Terima kasih. Thank you Pak Bone dari Sambas. Sekali lagi saya mau sapa Pak Yan. Shalom. Shalom Pak David. Shalom. Boleh berkenalan sedikit Pak dengan kita, asal dari mana, terus sekaligus dengan kesaksian singkat supaya kita bisa dengar langsung. Oh iya, shalom semuanya. Shalom. Nama saya Yan Riwakabesi, saya dari Ambon. Betul dari Ambon. Saya dari Ambon. Walau mukanya tidak seperti orang Ambon. Tapi asli Ambon. Ambon ya. Iya. Saya sangat diberkati dengan renungan pagi dari Pastor David dan penyampaian firman dari Pastor David ini sangat bagus sekali, sangat luar biasa. Baik isi, cara penyampaiannya bagus, terus ada doanya juga, jadi merasa dibangun, dikuatkan. Memang di hari-hari ini di masa di mana orang mengalami pergumulan hati dan iman memang perlu dikuatkan. Hati dan iman memang perlu dikuatkan karena apa yang diharapkan dari dunia tidak bisa menjamin, ternyata tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, hari ini bersyukur kita tergabung yang ini dikuatkan kembali lagi, saling menguatkan. Bahkan lihat wajah-wajah Bapak Ibu, pastor semua, wajah-wajah yang penuh sukacita, wajah-wajah yang ikut dengan corona dan sebagainya dengan situasi ini. Ya, terima kasih Pak Yan. Jadi tinggal di Ambon ya bersama keluarga. Iya Pak. Ya Pak Yan juga sebenarnya sudah lama saya kenal melalui respon beliau dari YouTube channel. Terima kasih selama ini. Ya kita ke Manado dulu nih, Pastor Willy. Halo Pastor. Halo. Boleh berbagi berkat sedikit sama kita ini, teman-teman di seluruh. Oh iya, baik. Kalau terkait dengan renungan pagi Pastor David, yang jelas membuat saya lebih banyak makan dengan lebih banyak ngopi kalau di pagi hari. Katanya ada kue Pak, tadi pagi bilang ada kue. Karena di Manado itu punya prinsip, ngumpul nggak ngumpul yang penting makan. Tidak ada ke daerah lain, makan nggak makan yang penting ngumpul. Manado nggak ngumpul yang penting makan. Benar. Ya itu jok saja. Tapi pada prinsipnya ya memulai hari dengan Kristus itu adalah satu bentuk senjata kita untuk bisa menjalankan kehidupan hari lepas hari. Kejadian hari-hari ini dengan peristiwa fakta buruk yang ditebar oleh iblis menggambarkan buat kita semua bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Kesempurnaan manusia itu ada batasnya. Bahkan negara adidaya pun terpuruk. Ya, menggambarkan buat kita semua bahwa tidak ada lain yang kita butuhkan selain Yesus Kristus. Amin. Dengan memberikan pelajaran buat kita semua bahwa semenjak Adam jatuh, penciptaan itu sudah tidak berlaku. Yang berlaku adalah penebusan melalui karya salib Kristus. Itu yang membuat semua bisa bersukacita, eksis di rumahnya iblis. Dunia ini udah milik iblis. Jadi kita tinggal di dunia tapi kita bukan berasal dari dunia.
Jadi kalau kita tinggal di rumah bukan milik kita, tapi kita bisa diberkati, bisa happy, bisa eksis, itu hanya karena anugerah. Amin. Haleluya. Itu yang bisa saya bagikan. Thank you, Pastor Willy. Thank you. Ya, mengingat waktu yang semakin terbatas ya, kita mau dengar mungkin Ibu Ros ya bisa kasih sedikit excitement sebelum kita closing gitu ya. Oleh Bu Ibu Ros, salah satu juga narasumber di Renungan Pagi. Tentunya saya berharap teman-teman Pastor Willy, Pak Yan, yang Kalimantan Barat, juga Pak Rodi di profesinya boleh sedikit lagi renungan, nanti saya bantu settingin supaya jadi berkat bagi banyak orang. Silakan Bu Ros. Mari. Ya, shalom semuanya. Jadi ada Pak Rodi, ada Bu Fiana dengan Pastor Kasman, Pastor Bone, Pastor William, dan Pastor Yan. Shalom. Saya teringat kepada bangsa Israel yang keluar, teringat kepada bangsa Israel yang setelah sampai di depan Laut Merah, saya bisa membayangkan betapa menakutkannya suasana saat itu. Di belakang ada tentara Firaun dan di depan ada Laut Merah. Jadi kalau kita bayangkan suasana pada saat itu, mungkin ada tiga kemungkinan ya. Adalah satu, menyerah, ya udahlah kembali aja ke Mesir, udah menyerah kepada tentara Firaun. Kedua, saya udah nggak ada harapan, saya masuk aja ke dalam laut udah mati juga biarin apa katanya. Habisnya udah nggak ada harapan. Tapi ada kemungkinan yang ketiga, yaitu apa? Mendengarkan apa yang Tuhan sudah pesan kepada Musa, yaitu stand still and see your salvation come. Jadi berdirilah tenang, tinggal tenang, dan tunggu penyelamatmu datang. Jadi bukan alternatif yang ke satu, bukan alternatif yang kedua, tetapi tenang. Tenang menunggu penyelamatmu datang. Saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu yang terhormat, yang Tuhan kasihi, saya melihat di dalam WA grup yang saya juga ikut bergabung, itu bukan WA grupnya orang percaya, banyak juga orang yang dari dunia. Mereka mengejek kepada orang percaya. Bagaimana tuh? Buktinya pendeta-pendeta, gembala-gembala banyak yang berguguran, banyak yang kena COVID meninggal. Padahal 2 minggu sebelumnya mereka masih naik atas mimbar dan mengatakan Tuhan di atas COVID ini. Sampai yang di Amerika itu pendetanya, gembalanya mengadakan ibadah ya seperti biasa. Dan dia mengatakan bahwa Tuhan Allah itu di atas COVID. 2 minggu kemudian dia juga kena COVID-nya dan meninggal gitu. Dan mereka mengejek-ngejek orang percaya, mengejek kita orang Kristen. Bagaimana tuh? Mereka tidak tahu satu hal, bahwa kematian buat kita adalah bukan kekalahan. Kematian bagi kita hanya sekedar tidur sebentar dan kita percaya bahwa Tuhan akan membangkitkan. Tapi biarin, itu satu hal. Tetapi apa yang kita bisa dapatkan dari cerita tentang bangsa Israel di depan Laut Merah? Alkitab tidak menceritakan berapa lama mereka di depan Laut Merah. 1 jam, 1 menit, 5 menit, 60 menit, atau 2 jam, 5 jam. Mereka menunggu itu sesuatu yang sangat mengerikan. Keadaan sangat menakutkan. Mungkin kalau kita aplikasikan dengan keadaan sekarang, orang dunia menunggunya obat apa yang bisa menaklukkan coronavirus, dan apa vaksin yang bisa dilaksanakan. Tapi kita di dalam Tuhan, bukan itu yang kita nanti-nantikan. Kita menantikan your salvation come. Penyelamatmu datang. Juru selamatmu datang. Dan cara dia, jalan dia beda dengan jalan kita. Jadi kalau misalkan ada pastor-pastor yang berguguran di Medan situ, di Medan yang di depan situ, bahwa mereka memaksakan untuk ibadah dan mereka berguguran, kita bukan melihat itu sebagai suatu yang jelek, tapi kita melihat itu seperti Tuhan sedang memesan sesuatu. Bukan nak, jalannya bukan ditantang seperti itu. Firaun datang, tapi kamu jangan panik, diam. Apa yang kamu bisa lakukan sekarang? Stand still. Ya udah stand still, then see your salvation come. Demikian, saya cuma bisa mengatakan seperti itu. Semoga menjadi berkat. Ya, satu juga saya baca dari bukunya John Piper berkata bahwa hidup atau mati Tuhan tetap ada. Ya, bukan kekalahan. Ya, bukan kekalahan. Nah, saya tambahkan
sedikit saja bahwa di dalam Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang, kata tahu itu udah bahasa Yunani-nya disebut oida. Itu adalah bukan sekedar kita tahu, tapi pengenalan kita akan Tuhan, akan kasih karunia-Nya. Itu yang membuat kita melihat setiap keadaan, bukanlah hal yang buruk yang Tuhan sedang rencanakan, tetapi hal yang selalu mendatangkan kebaikan, apapun itu. Jadi pengenalan saya kepada Tuhan itu yang membuat saya tetap berdiri di atas kebenaran. Pengenalan saya kepada Tuhan itu yang membuat saya selalu memiliki pengharapan yang tidak menentu. Jadi semakin kita mengenal pribadi Yesus, semakin kita kuat menjalani apapun itu. Ya, dari saya seperti itu. Teman-teman, puji Tuhan. Ada yang mau tambahkan mungkin 1-2 kalimat masing-masing? Boleh sebelum kita closing dalam doa, Pak Rodi, 1 kalimat saja tentang kebaikan Tuhan. Ya, kalau saya dengar tadi ya memang posisi bangsa Israel yang dipimpin Musa di Laut Merah itu memang itu ya sangat mungkin cukup mendebarkan atau menakutkan ya, bangsa Israel itu. Karena mereka dikejar, kemudian di depan ada laut. Ya mungkin di sini peran satu orang yaitu Musa, memang bangsa Israel menumpukan semua harapan ke beliau sebagai pimpinan. Jadi mungkin kalau saya lihat di sini kuncinya di dalam menghadapi persoalan, kelihatannya maju kena, mungkin juga mundur kena. Di situ mungkin ketaatan itu yang menjadi kunci di situ. Jadi ya ternyata memang Musa tetap taat dan memang dia ada suatu jalan keluar. Jadi kata kuncinya dalam situasi bagaimanapun ketaatan itu menjadi sangat vital di situ. Oke. Ya. Terima kasih Pak. Musa menjadi taat karena dasarnya dia percaya, sehingga dia luar biasa taat melakukan apa yang Tuhan suruh. 1 kalimat saja Pak, supaya singkat ini. Kita soalnya saya udah ada timing, udah mau habis. Yan dari Ambon, menguatkan kita 1 kalimat apa Pak? Ada Tuhan dan ada tuntunannya, itu lebih dari cukup. Haleluya, ada Tuhan dan tuntunannya. Tadi Pak Rodi, ketaatan dari Musa itu menyelamatkan orang Israel. Oke, Ibu Fiana sama Pastor Kasman. Kalau saya itu sukacita dari Kristus itu yang membuat kita bisa mampu untuk melewati semuanya. Amin. Sukacita selalu. Iya. Ya, senyum terus ya, makanya awet muda nih Bu Fiana ya. Itulah. Haleluya. Pak Bone, 1 kalimat Pak. Kalau dari saya bersama Tuhan kita bisa dimampukan, itu aja sih. Oke, luar biasa ya. Saya ulang lagi, kalau kalimat saya, mari kita semakin mengenal kasih karunia-Nya. Amin. Haleluya. Ibu Ros, 1 kalimat lagi Bu. Ya, saya cuma mengingatkan kalimat itu yang Tuhan pesan, tinggal tenang. Tinggal tenang. Penyelamatmu. Amin. Iya. Amin. Sayang mungkin Pastor Willy ada gangguan, jadi sudah jauh, nggak apa-apa. Kita foto dulu sebelum berdoa, belum ini nih.